Durian Sultan udah buka nih gengs. Buat penggemar durian Nusantara kayak aku, udah gak perlu jauh-jauh ke Singapura atau Malaysia lagi nih. Tinggal cus aja ke Kopo. Ada yang frozen, ada buah utuhnya juga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kembali berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Bisnis bersama Darjat Arianto, saya sendiri dalam live di FB dan juga Instagram serta di YouTube. Tadi sudah kita lihat pembukaannya yang pastinya bikin penasaran yang akan menjadi tema kita kali ini. Ini adalah Cafe Durian Sultan Bandung. Bersama kita udah ada ownernya Cafe Durian Sultan Bandung, Mbak Genevieve Violeta atau biasa kita sapa dengan Mbak Jen. Ya betul ya Mbak Jen. Halo, apa kabar? Ya betul. Halo semua, selamat pagi. Saya Jen dari Durian Sultan Bandung. Ya, aduh. Ini lihat tadi tayangan awalnya udah seger gini ya, membuat kita penasaran. Apa itu Cafe Durian Sultan Bandung ya? Ini bukan kafe biasa karena mungkin yang pertama di Indonesia ya, ada kafe khusus durian gitu ya. Duriannya Betul pun sekali, Pak. durian yang khusus ya Mbak Jen ya. Iya. Ya. Boleh diceritakan Mbak Jen apa awalnya menjual durian dan kenapa justru durian ini yang istimewa ini duriannya, durian istimewa yang super sekali, Musang King ya. Nah, kenapa? Jadi coba? awalnya Ya. Durian Sultan itu dibukanya pada tahun 2019 dan berbasis di Jakarta. Oh. Tujuan awal kita tuh simpel banget sih. Kita punya keinginan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta durian, untuk dapat menikmati durian kelas dunia Musang King. Pasti udah pada tahu sih kualitasnya kan. Ya, betul. Makanya kita tercetus ide, kayaknya oke banget kalau misalnya kita bisa ngehadirin durian Musang King ini di tengah masyarakat gitu. Nah, yang awalnya durian katanya jualannya online dulu gitu ya? Betul. Jadi dari 2019 itu online Ya. selama setahun, baru di November 2020 kemarin kita akhirnya meresmikan outlet pertama Musang King di Indonesia. Oh gitu ya. Online-nya seluruh Indonesia atau terbatas? Saat ini ada di 20 kota di Indonesia, Pak. 20 kota ya? Wah, banyak juga ya. Di mana ada antaranya? Di Bandung, Jakarta? Jakarta, di Medan, di Surabaya, Oh, kota-kota besar. dan kota-kota besar lainnya. Oke, siap. Nah, kemudian kenapa tadi justru bikin kafe di tengah pandemi ini gitu loh? Hebat juga ini. Unik juga ya. Kafe yang unik Sebenarnya, juga gitu, yang khusus gitu ya. Iya, Spesialisnya. balik lagi ke awal sih, kita niatnya pengen memfasilitasi masyarakat Indonesia, dan ternyata setelah kita jalan penjualan online setahun ini, pecinta dan peminat durian tuh ternyata banyak banget. Nah, dengan ide-ide tersebut, terus kita mulai berpikir, belum ada kan selama ini, kalau misalnya mau makan durian aja, jarang ada tempatnya. Ya, betul. Terus duriannya pun jarang banget ada yang bawa dari Malaysia. Kalau kita kan benar-benar impor, dan kita juga bawa yang satu kepala, benar-benar satu kepala yang fresh. Jadi akhirnya kita mikir, kayaknya enak juga ya kalau bikin ada satu outlet untuk dine-in yang nyaman, yang cozy, biar para pecinta durian tuh bisa nikmatinnya langsung di tempat ini gitu. Jadi dan kenapa kita berani buka di pandemi, soalnya benar-benar kita ngelihat ada peluang bisnis sih di Durian Sultan ini. Makanya kita benar-benar ya udah yakin aja deh buka, dan ternyata respon masyarakat juga bagus banget. Oh gitu, responnya ya, mantap ya. Terus apa keunikan, apa keunggulannya kafe itu? Kan kalau durian ya gitu aja gitu loh. Apa gimana coba ceritain tentang kalau kafe. durian Musang King beda sih Pak kualitasnya. Ya. Jadi kalau misalnya udah coba pasti ketagihan lah. Jadi ciri khasnya juga dari buah kami, dia tuh legit banget, ada kombinasi dan perpaduan rasa manis dan pahit, bijinya kecil dan aromanya sedap lah pokoknya. Iya. Nah, kalau misalnya keunggulan kafe kita sendiri, kita tuh menggabungkan
unsur milenial dalamnya. Milenial. Jadi kita pasti, jadi kita bikin tuh yang bisa ditongkrongin sama masyarakat tuh dari semua kalangan. Jadi milenial juga bisa nongkrong ke sini sama teman-temannya karena nyaman. Terus wifi-nya kenceng. Terus kita juga punya spot foto yang bakal berubah setiap seasonnya. Jadi kayak ini yang di belakang saya ini salah satu spot foto. Ini tuh spot fotonya temanya rustic untuk grand opening. Cuma nanti kita akan rubah lagi per seasonnya. Misalnya nanti Natal kita rubah, Idul Fitri kita rubah, Valentine gitu untuk spot foto yang Instagramable lah. Kapasitasnya berapa itu? Berapa orang? Ini tuh bisa sekitar 16 sampai 20 orang. 20 ya. Sesuai ini protokol kesehatan ya? Iya. Ya sesuai ya, udah cukup segitu ya. Nah, kalau sultannya sendiri dari mana itu namanya? Jadi awalnya karena durian sendiri itu sebenarnya dikenal dengan rajanya buah ya. Gitu. Terus karena kita juga ngerasa produk kita tuh sangat premium dan memang terbukti produknya premium, akhirnya kita kepikiran dengan julukan durian sendiri yang raja buah, akhirnya kita namain durian kita durian sultan. Ya. Oh gitu ya. Oke, berarti sultan yang rajanya buah ya. Berarti penyajiannya pun bagaimana Mbak? Apa seperti gimana istimewanya gitu? Penyajian menunya itu? Kalau saat ini kita baru menyediakan 2, yaitu durian tray dan durian fresh. Kalau durian tray itu sudah kita pack 400 gram satu tray-nya. Kalau durian fresh itu 1 kepala. Saat ini kita baru menyediakan itu, cuma kita lagi develop menu-menu baru kayak mochi durian, es krim durian, dan menu-menu lainnya. Oh gitu. Kalau yang sekarang di situ yang udah ada, yang kalau datang ke situ apa aja? Sekarang 2 itu, yang tray dan yang fresh. Gitu. Nah bedanya kalau misalkan kita beli online dengan datang di situ, apa tuh bedanya? Jadi kalau misalnya datang ke sini untuk yang tray sendiri, customer tuh bisa milih sendiri Pak mau yang mana duriannya. Kan kalau meskipun timbangannya sama, cuma dari warna dan bentuk kan beda-beda. Jadi kalau misalnya para customer kita yang datang ke sini, kebanyakan mau milih sendiri sih duriannya yang mana. Dan kalau untuk yang fresh, kita juga timbangin. Jadi kira-kira mau yang beratnya berapa. Oh gitu, ya. Nah ini kan produknya sendiri kan sebetulnya musiman gitu ya. Musiman ya, namanya durian musiman. Mbak Jen dan tim ini gimana menjaga stoknya itu sendiri gimana Mbak? Jadi kita kebun kita sendiri ada di Pahang di Malaysia. Dan kita bekerja sama dengan orang Malaysia untuk mendistribusiin produknya ke Indonesia untuk menjaga kualitas karena memang panennya itu hanya 2 kali 1 tahun. Betul. Dan juga lokasi yang lumayan jauh kebunnya, jadi kita menggunakan teknik sirogenik untuk frozennya. Sirogenik ini berfungsi jadi menjaga kualitas dari durian itu sendiri. Jadi meskipun kita frozen lama, aroma, kualitas, kesegarannya tuh nggak berkurang. Gitu. Jadi ada mesin khusus gitu ya di sana ya? Ya, jadi kita pakai teknik khusus untuk nge-pack durian kita. Oh gitu. Jadi sampai di sini pun aman, masih seperti itu betul. Gitu ya. Oke gitu. Berarti tetap terjaga sampai berapa lama kalau udah misalkan yang buat online tadi sampai ke tangan konsumen? Kalau misalnya dalam keadaan frozen, durian kita tuh bisa bertahan 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan ya. Asal tetap di situ. Terus di rumahnya sendiri disimpan di kulkas aja biasa atau gimana kalau untuk di bertahan? Freezer ya? Ya, di freezernya ya? Di freezer, dibekukan. Oke Mbak. Nah kemudian tadi yang namanya kafe itu selain penyajian ada fasilitas lainnya yang disiapkan di situ? Fasilitas lainnya yang tadi sih untuk spot foto. Kita juga bisa dine-in langsung di sini dengan protokol kesehatan yang udah oke banget di tengah pandemi. Dan kafenya juga nyaman dengan fasilitas lain seperti wifi-nya tuh kita kenceng. Jadi untuk siapapun yang mau nongkrong bisa banget di sini dengan lagu-lagu dan suhu yang oke juga. Pas ya buat anak muda mah ya? Iya bisa, anak muda juga boleh ke sini. Para milenial ya. Oke Mbak.
selain apa namanya selain menjaga keawetan tadi yang dipakai frozen ya, yang mesinnya itu yang khusus tadi. Iya. Apa Mbak cari lagi di sana bahan bakunya sendiri dari mana aja selain Pahang tadi? Jadi kalau kebun kita berfokus di Pahang sih Pak, soalnya kita udah riset juga untuk keadaan tanah, iklim dan cuaca di Pahang menghasilkan musangking yang paling bagus sejauh ini. Oh gitu. Jadi memang kita fokus ambilnya dari Pahang. Itu memang kalau kan namanya premium itu biasanya ada apa namanya jaminan keaslian atau misalkan sertifikasinya atau ada nggak? Ya betul. Jadi banyak juga nih selama kita buka outlet ini banyak customer walk-in yang nanya kan, ini asli gak? Atau kenapa harganya tuh mahal banget? Oh saya beli di outlet A, di outlet B harganya lebih murah. Tapi kita cuma berani jawab satu, kita sangat percaya diri dengan kualitas yang kita miliki. Jadi kita 100% impor langsung dari Malaysia. Jadi musangking kita benar-benar musangking asli. Di tanda ciri khas musangking tuh di bagian bawahnya berbentuk bintang. Bintang. Nah, semua uratnya berbentuk bintang. Oh, uratnya. Itu ciri khas musangking. Nah, durian fresh kita tuh semuanya memiliki ciri khas itu dan kita benar-benar menjamin benar-benar musangking asli dari Malaysia gitu. Dan untuk jaminannya sendiri kita tuh nggak pernah kasih tester, nggak pernah kasih potongan harga yang besar karena balik lagi sih kita benar-benar percaya diri sama kualitas produk kita. Jadi kalau memang customer kecewa pas membuka produk kita, misalnya sudah beda kualitasnya, ada rasa asam atau busuk, kembalikan, kita akan retur sepenuhnya. Gitu. Jadi itu jaminan sih yang kita bisa kasih ke para konsumen. Kalau misalnya memang kualitas dari produk kita buruk, kita akan ganti 100% gitu. Wih, hebat ya, bisa berani ya, karena memang percaya diri ya dengan keaslian. Karena sangat percaya diri sih Pak dengan kualitas produk kami. Oke, Mbak Jan. Oke, yang tadi apa yang jadi nggak perlu sertifikasi tapi apa namanya dijamin gitu ya. Kalau misalkan nggak kurang pas, silahkan di ini ya, dikembalikan 100%. Kalau harganya sendiri berapa Mbak, boleh tahu? Jadi kalau yang tray kita ada di harga 388.000 per 400 gram. 400 sedangkan gram. yang fresh, yang satu kepala, kita ada di 450.000 per 1 kilo. 400.000 per 1 kilo? 450 1 kilonya. Oh, 1 kilonya. Oke. Nah, kalau yang per kepala gitu, bisa nggak dikirim? Nggak? Dikirim bisa Pak. Bisa aja ya? Jadi kalau misalnya saat ini untuk di kafe kami sendiri, untuk makan yang satu kepala itu masih sistem PO. Karena kan durian yang kepala itu, semua durian kita masih frozen. Jadi tidak bisa langsung dikonsumsi. Jadi kalau sistem PO, duriannya akan kita keluarkan sekitar 7-8 jam sebelum konsumennya datang untuk mengkonsumsi gitu. Jadi kalau memang para masyarakat Bandung khususnya mau membeli durian kita, bisa. Jadi mungkin pesan dulu, nanti kita akan keluarin 8 jam sebelum kita kirim, nanti kita bisa kirim by Gojek atau Grab Express gitu. Oh, jadi 8 jam sebelumnya atau ini ya? Iya, kualitas terbaiknya untuk konsumsi sekitar 7-8 jam dikeluarkan di suhu ruangan. Oh, jadi Tribuners kalau mau pesan, jadi ingat-ingat ya 7 jam sebelumnya harus siap-siap itu ya pesannya. Iya. Oke. Sampai ke mana aja yang paling jauh ini? Kalau yang per kepala ini jualnya? Saat ini kita masih cakupan wilayah Bandung aja sih Pak. Wilayah Bandung ya. Tapi kemarin banyak sih yang dari Jatinangor gitu pesen. Tapi bisa aja ya? Bisa. Di luar Bandung bisa ya. Cuman mungkin nanti kualitasnya agak turun gitu atau gimana? Betul, jadi kita memang fokus yang daerah Bandung kota dulu sih. Kecuali yang itu tadi yang di pack itu ya? Iya, kalau yang di pack lebih aman untuk dikirim. Lebih jauh, lebih lama juga nggak apa-apa ya? Kalau packingnya sendiri seperti apa Mbak ininya? Packingnya sendiri kita di vacuum seal, jadi untuk duriannya sendiri kita vakum. Nah, itu juga untuk menjaga
kesegaran kualitas durian itu sendiri. Nah, dan jangan takut, protokol kesehatan kita sangat terjamin. Kalau yang durian kepala pun kita dilapis 4 lapis sebelum diterima ke konsumen. Jadi benar-benar higienis lah. Yang kepala itu 4 lapis pakai apa? Pakai seal? Jadi yang pertama kita bungkus kepalanya itu dengan kertas. Oh, iya. Lalu kita vakum lagi, kita melalui proses vakum. Lalu kita packing, baru akan masukin ke kantong plastik. Lalu di cable ties. Oh, gitu ya. Oh, berarti aman ya? Dan aman sekali, lebih kuat ya. Kemudian kalau misalkan di restoran di kafe tadi ya, ada nggak misalkan ini cara makan yang benar, dikasih tahu nggak? Mencicipi yang benar? Kita juga ada protokol-protokolnya. Ya. Gimana ceritain? Ya, jadi kalau misalnya untuk makan di sini juga kita menyediakan sarung tangan. Jadi setiap konsumen yang makan tuh menggunakan sarung tangan. Nah, selain itu kita juga punya tempat sampah sendiri di setiap meja. Jadi higienis untuk setiap konsumen tuh tempat sampahnya nggak bergabung gitu. Oh gitu ya, berarti langsung sendiri-sendiri ya? Iya, semuanya sendiri-sendiri. Aman ya? Aman. Itu bisa aja satu kepala sendiri gitu? Untuk yang pecinta durian banget, mungkin aja Pak. Mungkin kuat ya? Iya. Oh gitu ya. Berarti mungkin enak banget atau gimana ini jadi lupa sama ini? Legit banget dagingnya. Oke, ya. Oke Mbak Jen, kalau di tempat lain belum disiapkan Mbak. Kan ini di mana Koponya di mana? Di Kopo. Di Jalan Raya Kopo dekat Terminal Lewi Panjang. Oh, dekat Terminal Lewi Panjang ya. Jadi bukanya jam berapa sampai jam berapa? Jam buka kita dari jam 11 sampai jam 8. 11 sampai jam 8 malam? Iya. Oh, iya. Karyawan sendiri ada berapa, Mbak? Saat ini karyawan kita ada 1, tapi ada tim yang berjaga. Tim Durian Sultan Bandung yang berjaga setiap harinya. Tapi kalau untuk pegawai sendiri, saat ini ada 1. Oh, gitu. Nah, kalau untuk beli yang utuh tadi, yang kepala itu, nanti dibukain sama pegawainya atau gimana? Disiapin. Jadi kalau misalnya ada yang walk in untuk lihat, bisa kita buka dulu packingnya. Jadi kan banyak juga tuh yang mau beli kepala kan pengen lihat bentuknya. Ya. Nah, kita bisa bukain dulu untuk konsumennya lihat. Nanti kalau misalnya memang dia kurang serp dengan bentuknya, kita bisa kasih lagi, buka lagi dengan kiloan yang berbeda gitu. Nanti akan kita packing lagi dan kita vakum lagi. Oh, untuk menjaga itu tadi ya, kualitasnya tadi ya? Iya, menjaga kualitas. Nah, kalau yang datang ke situ kan bisa milih-milih ya? Nah, sebetulnya yang bagus itu yang seperti apa Mbak? Dicium dulu atau biasanya ditepuk-tepuk atau gimana? Kalau misalnya memang sejauh ini yang terbagus tuh kalau yang bentuknya sangat bulat. Soalnya jadi di setiap bulat. Jadi di setiap bagiannya tuh dagingnya penuh. Apanya? Dagingnya, daging buahnya. Oh, nah kalau dari luar nggak kelihatan gimana Mbak? Kalau dari luar kayak aroma depannya itu tidak menjamin sih Pak kalau sejauh pengalaman saya. Soalnya ada juga yang wanginya nggak ekstrim banget keluarnya, tapi pas dibelah enak juga rasanya, kualitasnya sangat bagus. Oh, tapi kalau dari bentuk yang pertama bulat dulu gitu ya? Ya, kalau yang bulat itu jadi daging dalamnya itu padat. Oh, beda dengan yang lonjong gitu ya? Yang lonjong juga sebenarnya padat, cuma terkadang ada 1 atau 2 buah durian yang memang jadi ada di satu bagian tuh karena dia lonjong lebih kecil kan sisinya. Nah itu biasanya ada yang kurang isinya gitu. Oh gitu. Terus bagian bawahnya tadi kelihatan kayak bintang gitu? Ya, jadi bagian bawahnya tuh membentuk berbentuk bintang. Oh, harus ini agak belah gitu atau gimana enggak? Nanti keunikan Musangking sendiri, kalau misalnya kita membelah durian kan sebenarnya susah banget ya, kayak harus pakai pisau, harus apa. Kalau Musangking sendiri, kalau misalnya nanti dia sudah mulai mateng, dia bagian bawahnya akan terbuka dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah pakai tenaga susah payah buat ngebukanya. Jadi cenderung mudah dikonsumsinya. Oh gitu ya. Ini ada contohnya. Oh ya boleh lihat Mbak. Nah itu.
Ya, ini yang kepalanya dan bawahnya tuh Oh iya betul. berbentuk bintang. Nah itu agak lonjong itu emang. Ya, yang ini agak lonjong bentuknya. Tapi rasanya udah jamin Tapi kalau rasa kita jamin bentuknya jaminan. gimana pun. Oh gitu. Nah itu udah belah dari sananya ya? Itu kalau yang ini tuh kita sudah kita buka. Kalau udah yang ini buka. memang. Jadi kalau misalnya nanti proses di sini belum terbuka. Cuma kalau memang dia nanti udah mateng, dia mulai ada guratan sedikit yang bisa dibuka dengan mudah gitu. Cuma nggak terbuka seperti itu. Gitu ya. Dan ini contoh lagi yang produk kita yang tray. Oh itu yang tray. Itu yang berapa gram tadi Mbak? Ini yang 400 gram. 400 gram ya. Kira-kira isi berapa? Ini sekitar 6 sampai 7. Oh, itu yang tahan lama sampai 6 bulan tadi kalau di pesannya. Oh iya. Itu udah pasti ya, dagingnya lebih besar daripada bijinya. Betul, bijinya kecil, kurus-kurus. Nah kemudian kalau makan di situ dikasih saran juga nggak? Kalau makan itu mungkin sedikit-sedikit dulu dengan interval waktu apa, pakai minum dulu atau gimana Mbak? Ada nggak? Oh, kalau itu enggak sih. Oh enggak? Nggak ada Pak, jadi memang bebas karena durian kita juga aman ya. Oh gitu. Ya karena kan ini premium jadi makannya dikit-dikit biar lebih terasa. Ya gitu. itu bisa, itu terserah para konsumen. Oh gitu ya. Nah kalau di rumah sendiri gitu juga disarankan gimana bagusnya untuk mencicipi durian yang lebih gimana? Setelah keluar dari kulkas kita, tadi. paling dari kulkas. Kalau untuk yang tray, yang terbaiknya sebenarnya kita bisa di defrost menggunakan microwave. Cuma rasanya tuh lebih enak kalau misalnya memang kita defrostnya secara alami. Jadi kita diamkan di suhu ruangan sekitar 3-4 jam untuk yang tray tadi. Jadi misalnya customer bawa untuk di rumah gitu ya, terus di freezer. Nah, sebelum konsumsi keluarin dulu sekitar 3 jam di suhu ruangan. Nanti baru dikonsumsi gitu. Itu terbaiknya. Kalau yang fresh yang kepala balik lagi tuh ke 7-8 jam di suhu ruangan. Oh iya. Disimpan biasa aja gitu ya. Iya, disimpan didiamin biasa aja. Ya. Tapi belum sampai 3 jam udah penasaran ya pada pingin nonton gitu ya. Nah kalau gitu lebih baik pesen dulu ke kita, gitu. nanti kita yang siapin, jadi nggak terasa nunggunya. Tinggal makan di rumah ya. Iya. Nah, oke Mbak. Nah kemudian Mbak, seringkali durian ini juga jadi oleh-oleh ya, dibawa oleh-oleh kita bawa pakai mobil atau pakai kereta, pakai pesawat. Katanya kan dulu pakai pesawat tuh nggak boleh karena terlalu bau atau apa. Pakai kereta juga begitu. Gimana Mbak? Ada ininya nggak? Ya, antisipasinya. Jadi memang durian kita kan memang durian premium, jadi banyak banget dan sangat cocok untuk dijadikan hadiah dan oleh-oleh. Betul sekali. Nah, untuk mengantisipasinya, pertama kan karena kita vacuum seal, jadi aromanya sendiri tuh untuk yang tray itu nggak keluar. Jadi kita benar-benar menjaga kualitasnya di vakum, jadi dia aman untuk dibawa. Yang kedua kita ada packingnya tuh dus. Jadi beneran aman untuk dibawa-bawa traveling gitu juga oke banget sih Pak untuk oleh-oleh. Jadi untuk ngasih pun bentuknya premium. Oh iya. Jadi aman ya dibawa pakai mobil juga di mobil nggak kebawa baunya ya. Nggak usah takut mabok aroma durian. Iya. Kadang ada yang nggak suka gitu kan baunya ya. Iya. Gitu ya. Betul. Nah kemudian tadi dilihat yang tayangan video tadi yang awal itu ada kemasan-kemasan khusus itu untuk apa? Untuk hadiah memang atau dijual dari sana seperti itu? Oh enggak, jadi untuk semua yang membeli produk tray kita pasti packing dengan dus kemasan itu. Oh gitu, oh iya. Kenapa kemasannya seperti itu Mbak? Memang udah dirancangnya? Ya, jadi kemasannya itu karena kita benar-benar menjual juga produk premium. Jadi kita memikirkan dari segala aspek sih, bukan untuk konsumsi pribadi aja. Jadi kita mikir kalau misalnya mau ngasih sebagai hadiah, oleh-oleh ke siapapun, masih dengan bentuk yang premium. Makanya kita ngedesain box kita seperti itu. Iya. Mbak ngedesain sendiri Mbak ininya Mbak? Oh itu kita dibantu dengan tim lain. Tim lainnya. Mengenai warna juga kan tadi warnanya lebih kemasan gitu ya? Kombinasi biru dan emas. Biru dan emas ya. Jadi mencitrakan bahwa itu memang produk yang benar-benar premium ya dengan harganya yang emas tadi ya. Oke Mbak. Nah kemudian kalau misalkan
untuk konsumen atau itu siapa aja yang aman mengkonsumsi itu, Mbak? Jadi kalau durian kita sendiri aman dikonsumsi semua kalangan, soalnya juga tidak membahayakan, benar-benar kita udah riset dan udah mendapatkan semua sertifikat yang bagus, jadi aman dikonsumsi semua kalangan. Kalau anak-anak? Anak-anak biasanya nggak suka, Pak, cuma boleh kok anak-anak. Oh, boleh ya. Jangan terlalu banyak ya. Iya, yang tua juga kan takut dengan penyakit ya sebenarnya. Cuma kalau dikonsumsi aman sih untuk semua kalangan. Oke. Yang penting bisa ini ya, terkendali gitu ya. Iya, mengendalikan diri. Iya ya, soalnya kalau udah ada durian pastinya iya, semua suka kalah, bener. Iya. Apalagi kalau udah rame-rame gitu ya, pinginnya semua langsung habis. Iya, emang durian tuh cocok banget untuk dimakan rame-rame, kumpul keluarga, kumpul teman-teman. Oke, Mbak. Oke, Mbak, baik sekali, bagus sekali semua yang disampaikan informasinya. Kalau rencana kedepannya ada lagi nggak bikin kafe sendiri atau gimana? Iya, kita pasti ada mengembangkan kafe-kafe lain, tapi yang saat ini kita fokusin lagi ngedevelop menu-menu baru sih untuk kafe kita. Yang di Kopo itu ya? Iya, jadi lagi merencanakan mochi durian, es krim durian. Es krim sama apa? Es krim sama mochi itu dibantu dengan tim pusat kami di Jakarta. Udah ada di sana? Ya, kita lagi develop. Jadi mungkin akan launching sebentar lagi. Oh, kalau di Jakarta bukan kafe atau? Di Jakarta basisnya nggak ada yang untuk dine-in sih. Jadi ada outlet juga di kota-kota lain, khususnya di Jakarta, Surabaya. Oh, di outlet-outlet tertentu gitu ya? Iya, betul. Oh, tapi masih yang tadi yang tray itu ya, yang kemasan ya? Betul. Oh, gitu, iya. Mbak sendiri tadi awalnya tuh kenapa milihnya durian gitu? Apa memang pencinta durian sekeluarga? Ya, sekeluarga pencinta durian juga. Terus melihat ada peluang bisnis yang baik, jadi kita percayalah untuk buka ini. Lagian juga kita masukinnya duriannya musangking, jadi udah sangat percaya diri aja. Kalau musangking sendiri bisa nggak kira-kira ditanam di sini biar lebih dekat gitu? Oh iya, banyak juga sih yang udah melakukan itu, Pak. Jadi dia ngambil bibitnya dan ditanam lagi di Indonesia. Cuma memang tetap berbeda kualitasnya sih dengan yang kita impor langsung dari Malaysia. Oh iya. Kalau dari Malaysia sendiri khusus dari daerah tertentu atau di beberapa tempat? Ya apa, Pak? Sorry. Ya dari Malaysianya sendiri di Pahang tadi kan, di Pahang ya perkebunannya? Atau dari beberapa daerah lain ada? Kalau kita fokus ngambil yang dari Pahang. Oh, yang dari Pahang ya? Karena iklimnya dan kondisi tanah lain-lainnya, yang paling terbaik untuk menanam musangking itu di Pahang. Oh, jadi udah diriset dulu ya, di mana musangking yang bagus, kemudian mencari lokasinya pasti di situ gitu ya? Betul. Oke, jadi Mbak sendiri nggak perlu ke sana lagi karena udah jaminan ya? Iya, kita dibantu tim kita untuk ngedistribusiinnya. Jadi kita nggak usah repot-repot harus ke Malaysia. Oh gitu ya. Oke Mbak, bagus sekali. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih kesempatannya. Ini Mbak Jen ini milenial nih. Kalau boleh diceritain juga bahwa Mbak Jen ini dari Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan ya? Betul ya? Betul. Masih atau udah? Masih, saat ini saya sedang semester 5. Oh, semester 5 tuh. Masih muda banget nih, masih milenial nih. Sudah berani berbisnis begini. Bagaimana mengatur waktunya ini, Mbak? Dengan kuliah? Sekarang keunggulan lain karena masih pandemi, jadi kan kuliahnya online. Iya. Jadi lebih gampang mengatur waktunya sih. Oh, lebih gampang. Jadi sekalian praktekin ya ilmu-ilmu kuliahnya di ini ya, bisnis ini ya? Iya, betul. Oke. Ya, Mbak Jen. Terima kasih banyak Mbak Jen. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk para Tribuners?
Iya, untuk para Tribuner semua, yang khususnya daerah Bandung, kalau kalian pecinta durian atau yang hanya penasaran nih dengan saking durian asal dari Malaysia, boleh langsung mampir aja ke outlet kami di Jalan Raya Kopo nomor 362A. Sini kita jual 2 varian, dan kalau misalnya kalian juga yang memiliki kesibukan yang padat, boleh membeli secara online. Kita ada di Grab, Gojek, Tokopedia, dan bisa juga order by WA. Oke. Itu Koponya dekat Leuwi Panjang ya? Terminal Leuwi Panjang. Oh, dekat Terminal Leuwi Panjang. Nah, itu tadi ya. Bagi Tribuners yang dekat ke sana bisa langsung mampir. Buka dari jam 11 sampai jam 8 malam ya? 8, ya. Oke, disediain tempatnya lebih nyaman, cozy, juga lebih instagramable ya. Betul. Desainnya nggak berubah-ubah ya, sesuai momennya ya. Oke, Mbak Jen, terima kasih banyak atas informasi dan ilmunya tentang durian ini yang pastinya bikin penasaran semua pihak, semua Tribuners. Oke, selamat pagi, selamat siang, silakan beraktivitas kembali. Semoga sukses, lancar usahanya. Selamat pagi.